Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas manajemen investasi pada pertemuan 10. Perkenalkan, nama saya Hadijah Dewi Andini bersama 3 rekan saya, Eka Linda Noviana, Sophia Lorenza Ragi, dan Zafira. Pada pertemuan 10 ini, kami akan membahas tentang capital asset pricing model. Definisi capital asset pricing model adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Slide selanjutnya. Studi ini dilakukan untuk menginvestasi reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Menurut Martalena dan Malinda, pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu manfaat dan tujuan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk menentukan tingkat return yang diharapkan atau expected return dari aset yang beresiko dan untuk menghitung resiko secara sistematis dalam suatu portofolio dan membandingkannya dengan prediksi tingkat pengembalian. Yang pertama, mampu mengidentifikasikan hubungan pengembalian dan risiko sistematis. Yang kedua, digunakan untuk menentukan biaya modal ekuitas. Yang ketiga, untuk memperkirakan pengembalian aset. Dan yang terakhir, untuk menilai kinerja investasi. Di sini ada beberapa asumsi yang digunakan dalam CAPM. Beberapa asumsi ini diperlukan untuk mengembangkan model CAPM untuk menciptakan hal sederhana dari persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Asumsi-asumsi diperlukan agar suatu model lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diuji. Menurut Jogianto, asumsi yang digunakan dalam model CAPM yang pertama, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan standar deviasi return dari portofolionya. Yang kedua, semua investor memiliki cakrawala waktu satu periode yang sama. Yang ketiga, semua investor meminjamkan sejumlah dananya atau lending atau meminjam borrowing sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Lalu yang keempat, semua investor mempunyai harapan yang seragam atau homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. 5. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Yang keenam yaitu short sell diizinkan. Yang ketujuh yaitu tidak ada biaya transaksi. Dan yang kedelapan adalah semua aktiva dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat atau liquid dengan harga yang berlaku. Memperkirakan hubungan risiko dengan return. CAM adalah salah satu metode paling efisien untuk melihat risiko dan return. Maksudnya, CAM dapat menggambarkan secara jelas hubungan dan kaitan risiko dengan return yang diharapkan. Dengan CAM, dapat melihat risiko dihasilkan berupa risiko sistematis dari saham atau surat berharga. Istilah dalam CAM. Saat menghitung return dan risk menggunakan metode CAM, perlu mengetahui beberapa istilah. Penting untuk dapat mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam CAM. Umumnya, CAM terdiri dari persamaan risiko dan return. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu risk-free rate. Risk-free rate adalah hasil dari return tanpa risiko. Pada praktiknya, instrumen dari risk-free rate berbentuk suatu surat berharga dari pemerintah seperti surat utang dan model investasi lain. Notasi risk-free rate dalam CAM adalah RF. Yang kedua yaitu expected return.
Expected return merupakan level hasil keuntungan yang diinginkan oleh investor pada aset berharga yang dimiliki. Notasi expected return dalam CAM adalah RE atau RE. Return market. Tingkat pengembalian pasar atau return market dalam CAM adalah tingkat pengembalian yang didasarkan pada fluktuasi indeks harga saham. Notasi return market dalam CAM adalah RM. Yang terakhir adalah beta. Karena model CAM adalah salah satu pendekatan untuk memperkirakan return, maka dikenal dengan istilah beta. Beta adalah cara pengukuran return dari aset berharga terhadap return market. Selanjutnya saya di sini akan meneruskan rumus perhitungan CAPM, yaitu RA sama dengan RRF ditambah buka kurung BA kali X buka kurung RM dikurang RRF tutup kurung dan tutup kurung. Keterangan rumus yaitu RA sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, RRF adalah tingkat bebas resiko, BA adalah nilai beta, RM adalah perkiraan pengembalian dari pasar, RM dikurang RF sama dengan premi resiko. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari CAPM. Untuk kelebihan itu sendiri ada perhitungan cukup sederhana, portofolio terverifikasi, resiko sistematis setiap diperhitungkan, adanya variabilisasi dari resiko bisnis dan keuangan. Untuk kekurangannya ada risk free, return market, dan dibangun dengan asumsi tidak sistematis. Yang terakhir ada perlu penemuan reflektif beta dari investasi. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan, secara keseluruhan CAPM adalah alat penting dalam teori keuangan yang membantu dalam mengambil keputusan investasi dan memberikan hubungan kuantitatif antara resiko dan pengembalian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.